Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nuswantoro. Pemirsa, kali ini kita berada di Desa Wirasaba, Kecamatan Bulareja, Kabupaten Purbalingga. Kita di mana nih, Pak? Di makam Eyang Wirasaba 1-5. Kita di makamnya Adipati Wirasaba yang ke-1 sampai 5. Seperti apa bagaimana? Kita akan masuk, kita akan berdoa bersama di sana, dan nanti kita akan cari informasi kepada juru kunci Adipati Wirasaba. Oke, jangan kemana-mana, ikut terus proses kami tetap di Sorot Nuswantoro. Pemirsa, setelah kita berdoa bersama tadi, saat ini kami bersama dengan juru kunci dari Adipati Wirasaba. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Lukmanuddin. Dengan Pak Lukmanuddin. Kita akan coba untuk diskusi menjelaskan tentang sejarah dari Adipati Wirasaba. Nyun sewu Pak Lukman, untuk sejarah dari Adipati Wirasaba gimana nih, Pak? Ya begini, sejarahnya dulu di masa pemerintahan Majapahit Brawijaya 4 sampai Brawijaya 5 itu di Kadipaten Wirasaba itu ada sebuah kota, itu Kadipaten Wirasaba, yang pada waktu itu diperintah oleh beliau Adipati Paguwon, namanya juga Wirabudaya. Paguwon namanya Wirabudaya pada waktu itu di masa pemerintahan Majapahit Brawijaya 4 sampai Brawijaya 5. Disitulah pada tahun 1413 sampai 1433 selanjutnya diturunkan kepada anak turunnya sampai yaitu 1562. Selama dia memerintah di Kadipaten Wirasaba, Adipati Paguwon itu nggak punya anak. Maka dia mengangkat anak yang namanya Raden Kapuku, putra dari Raden Brawijaya, keturunan dari Majapahit, adik dari Brawijaya 5. Selanjutnya dia melanjutkan pemerintahnya di Kadipaten Wirasaba. Dia mempunyai seorang anak yang namanya Kaurang. Terus dia juga meneruskan pemerintahnya di Kadipaten Wirasaba. Kaurang mempunyai anak yang namanya Joko Surawin. Terus memerintah di Kadipaten Wirasaba itu di masa pemerintahan Sultan Patiunus, pemerintahan Keraton Demak. Terus diturunkan kepada anaknya yang namanya Surautama alias Joko Tambangan. Itu sudah di masa pemerintahan Demak, pada waktu itu diperintah oleh Sultan Trenggono. Joko Tambangan mempunyai 4 orang anak, diantara lain yaitu namanya Joko Suwargan, Temang Toyareka, dan sebagainya. Jadi waktu itu terus melanjutkan pemerintahnya di Kadipaten Wirasaba di masa pemerintahan Pajang Sultan Hadiwijaya. Itu sekitar tahun 1542 sampai 1562. Nah, setelah itu dia meninggal, dilanjutkan oleh putra menantunya yang namanya Joko Kaiman. Itu melanjutkan pemerintahnya di Kadipaten Wirasaba. Berhubung dengan bijaksananya Joko Kaiman itu, maka Kadipaten Wirasaba itu dibagi menjadi 4 kadipaten pada waktu itu. Yang di Wirasaba yaitu warga Wijaya, tempat di Wirasaba. Sedangkan yang di Merden, ya, pada waktu itu masih Merden, itu dipegang oleh yang bernama yaitu Wirakrama. Sedangkan di Banjar Petambakan yaitu Wirayuda. Sedangkan Joko Kaiman meneruskan pemerintahnya yaitu di Kejawar, pada waktu itu masih ladang. Setelah itu
terus dibuat menjadi kadipaten yang sekarang menjadi Kabupaten Banyumas. Dia akhirnya menjadi Bupati Banyumas yang pertama. Cara singkatnya itu Pak. Ini Pak, masih ada satu kontroversi yang mungkin masyarakat luas belum mengetahui Pak. Ada 2 makam Adipati Wirasaba yang di Wirasaba sama yang di Kecamatan Kelampok. Itu gimana tuh Pak? Ya pada waktu itu sebetulnya pada waktu itu jasadnya sudah dibawa ke Kadipaten Wirasaba dengan berdasarkan musyawarah keluarga atau bila pejabat-pejabat lainnya, dia akhirnya dimakamkan di Kiringannya Desa Wirasaba. Kadipaten Wirasaba sebenarnya desa Pekiringan, Kiringnya. Berhubung ada Sungai Serayu maka berpisah. Akhirnya di wilayah Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Banjarnegara. Berarti dulu Pekiringan masih masuk di Wirasaba. Wirasaba. Cuma ada Sungai Serayu, akhirnya berpisah. Kalau bisa. Kalau dari sini satu garis sebetulnya sama-sama di atas sungai. Satu garis. Pemirsa, sudah terungkap bahwa dulu Pekiringan juga termasuk wilayah dari Wirasaba. Dan antara makam yang di sini dengan makam yang di sana ada sebuah perbedaan, karena makam yang di sini adalah makam Adipati Wirasaba yang pertama sampai ke-5. Dan yang di sebelah timur di Kelampok adalah makam Adipati Wirasaba yang ke-6 juga. Jadi sudah terungkap semua pemirsa. Dan ini menjadi sebuah hal yang luar biasa. Kami sudah dijelaskan sama Pak Lukman, dan mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran buat masyarakat di seluruh Purbalingga dan sekitarnya. Dan jangan lupa pemirsa bahwa cikal bakal Banyumas Raya, Keresidenan Banyumas Raya berawal dari desa ini, yaitu Desa Wirasaba. Oke, demikian ikuti terus perjalanan kami tetap di Sorot Nuswantoro. Setahu saya, semenjak saya kecil, makam Adipati Wirasaba dan keluarganya sudah ada. Makam tersebut ada di salah satu pedukuhan yang tempatnya ada di Grunggul Kecepit atau Dusun 2 yang berada tepat di tepi Sungai Serayu, berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Konon katanya yang saya ketahui, Kasidenan Banyumas bahwa cikal bakal itu dimulai dari desa kami, yaitu Desa Wirasaba Pedukuhan Kecepit. Menyambung dari tadi yang disampaikan oleh Pak Kades, panjang yang kami ketahui itu bahwa konon makam Mbah Adipati Wirasaba, kenapa saya bilang Mbah, karena itu memang adalah leluhur kami, jadi bukan dalam artian mengagungkan dan lain sebagainya, bahwa konon itu banyak dikunjungi oleh orang, baik itu pejabat, politisi dan lain sebagainya, yang menurut cerita itu bukan apapun keinginannya itu dapat terkabulkan. Dan itu tepatnya kalau di makam Mbah Adipati Wirasaba itu kalau malam Kamis Wage, itu sepanjang yang kami ketahui. Adapun untuk sejarah detailnya kami tidak bisa menceritakan secara rinci. Mungkin Bapak bisa mencari tahu kepada juru kunci makam Mbah Adipati Wirasaba yang pada saat ini beliau juga bermukim dan bertempat tinggal di rumah yang berdekatan dengan lokasi makam tersebut.
pemirsa, demikian perjalanan kita pada hari ini. Tadi kita udah mengulas banyak hal tentang sejarah dari Adipati Wirasaba. Ternyata Adipati Wirasaba itu masih ada kaitannya dengan petinggi negara ya Bang ya? Pak Prabowo ya Bang ya? Dari Kementerian Pertahanan, karena masih ada kaitan dengan Raden Djoko Kaiman. Oke pemirsa, terima kasih kegiatan kita pada hari ini. Kita disponsori oleh apa Bang? Gang BKK yang menuju kemandirian. BKK Purbalingga menuju kemandirian. Oke, demikian dari saya Imam Saifullah. Saya Mehmet. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nuswantoro.